Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do here. We've got our unique benefits of Malaysian football, and with that we've got unique challenges as well. And you've got to kind of understand both to get the right steps to move forward, and that's with His Royal Highness and everybody around us. That's what we want to do. I see massive potential in Malaysian football, and we've got to be humble to know that we're miles away from that at the moment. But with hard work and commitment, we can take steps forward, and that's, like I say before, as we're in the construction zone of that at the moment, trying to build the foundation to do that. But you know, it's irrelevant to what other countries are doing, and I say that respectfully. Harimau Malaya. Gak supporter, gak pelatih baru, ya kan, selalu iri kepada King Ido, selalu gak terima apa yang telah dicapai oleh King Ido, pelatih Malaysia. Proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Gila omongannya tuh kayak ranking FIFA kalian tuh di atas King Ido itu loh. Kalian kalau ngomong itu sesuai fakta, ya kan? Ranking FIFA kalian itu di bawah King Ido jauh. Jadi kalau kalian berbicara timnas Indonesia tidak enak untuk dibahas dan tidak relevan bagi Anda, harusnya ranking FIFA Anda di bawah King Indo. Ada ngomong seperti itu fakta, nggak apa-apa. Lah faktanya King Ido di atas Harimau Malaya, tapi kok supporter sama pelatih kok sombong semua. Anjir, coba gimana nih ya? Tinggalkan di kolom komentar nih. Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang mendatangkan dan rekrut pemain-pemain yang berdarah kacukan Indonesia dan Belanda. So ini yang kita nampak ketara lah. Dari segi pemain sangat berkualiti yang ada pengalaman dekat Belanda, so bawa ke negara ASEAN, dan diorang boleh membantu pasukan Indonesia. Dan saya rasa dengan visi yang ada dengan Presiden PSSI dia, iaitu Erick Thohir, itu yang terjadi, dan kita tengah tengok kebangkitan pasukan Garuda. So apa yang saya tengok, pembangunan belia Indonesia, pasukan Indonesia ni banyak sangat ketara. Dan kita boleh tengok jugalah beberapa pemain yang pernah bermain dekat Korea yang perform pun, ada yang bermain dekat Thailand juga. So tapi bagi saya lah, apa yang mereka lakukan sekarang, liga diorang pun sangat berjalan dengan lancar. Fans dekat sana of course ekstrim, tapi untuk pembangunan banyak kelab. Bila banyak kelab, banyak pembangunan, banyak pemain muda yang boleh bermain untuk pasukan kebangsaan. Walaupun ada ramai pemain import, tapi peluang untuk pemain muda dia bermain di peringkat tertinggi sangat banyak. So that's why pemain muda di sana sangat cukup bagus. Dari segi kondisi padang dia, stadium dia banyak buat perubahan, banyak investment dengan menaik tarafkan stadium. Dari situ kita nampak bola sepak Indonesia lebih sedikit daripada negara kita. Kalau kita nak bezakan dengan negara kita, tak ada banyak yang buat perubahan stadium dalam negara kita. Indonesia kebelakangan ni tengok, dia merubah, menaik taraf, menambahbaikan stadium, rumput, grandstand, dan dari situ kualiti semua bola sepak nampak lebih. Dari segi komersial pun sangat-sangat bagus. Macam kita tahu, penyokong Indonesia ni sangat ekstrim, super ekstrim Indonesia. Mereka pantang ada perlawanan pasukan timnas Garuda. Mesti akan ada sold out tiket, penuh tiket. So, macam tempoh hari lawan Australia, tiket habis dijual sehari sebelum perlawanan, kalau tak salah saya. Sehari sebelum perlawanan dah habis tiket. Awak bayangkan, korang semua bayangkan. Dan peminat enthusiasm bola sepak dekat sana, fans diorang dengan Garuda sangat tinggi. Apa lagi dengan pemain-pemain yang diorang ada sekarang ni, sangat memberi keyakinan. Mereka memberi sorakan. Diorang tak ada boycott game, tak ada say no to football. So semua gembira dan semua merasakan bola sepak tu adalah hiburan untuk mereka bergembira. Kemajuan bola sepak Indonesia ni banyak
sebenarnya terdiri daripada, contoh faktornya adalah coach daripada Korea, Shin Tae-yong, yang dah lama dengan pasukan Indonesia. Korea dah tahu culture kat situ, dia pun pengalaman juga, dia tahu macam mana level ASEAN ni bermain, dan tambah juga dengan tonik pemain yang ada berdarah kacukan Belanda, berdarah Inggeris. So mereka ada pemain lebih yang berkualiti. So dari situ memang nampak peningkatan. Dan apa yang menariknya adalah coach Korea Shin Tae-yong ni, dia rapat dengan pemain. Dia rapat, dan itu ada memberi sedikit tonik kepada pemain untuk merasakan selamat. Dan bila bermain tu, dia bermain untuk coach. Bila bermain untuk coach tu, keadaan dalam perlawanan tu sangat berbeza lah. Dia akan bermain bermati-matian, dan suasana dalam dressing room tu sangat baik. Environment family tu sangat kuat. So that's why kita tengok Indonesia ni meningkat naik. Untuk layak ke Piala Dunia, Indonesia perlu mengumpul mata ataupun mengutip mata penuh atau mencuri mata di pertandingan away. Contohnya berlawan Arab Saudi, bertemu dengan Australia di away, nanti harus mengambil poin, kurang-kurangnya 1 poin macam ni, atau menang. So calculation untuk setiap perlawanan sangat penting lah. Calculation on group, contoh away kena collect 1 poin, home kena menang 3 poin. So calculation tu sangat penting, dan perancangan tu kena sangat teratur. Boleh Malaysia belajar dari program bola sepak Malaysia? Kalau boleh, apa yang perlu kita belajar? Boleh sangat-sangat, sebab saya rasa bola sepak dunia sekarang, global sekarang, tengah bertukar menggunakan pemain-pemain heritage. Contohnya ada pemain-pemain yang berdarah Inggeris seperti Dion Coles, seperti Brendan Gunn dan sebagainya, Litak dan sebagainya. Itu pemain heritage yang boleh memberi impact kepada pasukan kebangsaan. Kita kena ambil peluang tu, kena untuk bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar. Kalau tak, kita akan ketinggalan dan lambat untuk belajar, untuk meningkat. So kita kena ambil peluang tu. Mungkin ada seseorang yang mampu menjadi macam Erick Thohir, yang mampu merubah pasukan Harimau Melaya. Pernyataan pelatih baru Timnas Malaysia, Peter Klamovski, yang menyindir program naturalisasi pemain Timnas Indonesia, menuai berbagai reaksi dari publik sepak bola Asia Tenggara. Salah satu tokoh yang memberikan tanggapan adalah mantan pelatih Timnas Malaysia, Datuk K. Raja Gobal. Sebagai sosok yang pernah membawa Harimau Malaya meraih kejayaan, Raja Gobal memberikan pandangannya terkait kontroversi ini. Dalam sebuah wawancara dengan program Bola is Life, Peter Klamovski menyatakan bahwa sepak bola Malaysia telah tertidur terlalu lama dan perlu segera bangkit untuk bersaing di level Asia. Ia menekankan pentingnya bersatu dan mengambil langkah yang tepat untuk mengembangkan sepak bola Malaysia. Namun, pernyataannya yang menyebut bahwa proyek naturalisasi pemain yang dilakukan oleh negara tetangga tidak relevan bagi Malaysia dianggap sebagai sindiran terhadap program naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Datuk K. Raja Gobal, yang dikenal sebagai pelatih yang membawa Malaysia meraih medali emas SEA Games 2009 dan Piala AFF 2010, memberikan pandangannya terkait pernyataan Klamovski. Menurutnya, setiap negara memiliki strategi masing-masing dalam mengembangkan sepak bola nasionalnya. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam membangun tim nasional mereka. Apa yang berhasil untuk satu negara belum tentu cocok untuk negara lain, ujar Raja Gobal. Ia menambahkan bahwa program naturalisasi pemain di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap performa Timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan masuknya pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, kompetisi internal menjadi lebih ketat dan meningkatkan standar permainan. Kita harus menghargai upaya negara lain dalam meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Daripada mengkritik, lebih baik kita fokus pada pengembangan pemain lokal dan infrastruktur sepak bola di negara kita sendiri, tambahnya. Raja Gobal menekankan bahwa Malaysia sebaiknya fokus pada pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas liga domestik. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk berkembang, Malaysia dapat membangun tim nasional yang kompetitif tanpa harus bergantung pada pemain naturalisasi. Kita memiliki banyak talenta muda yang potensial. Dengan pelatihan yang tepat dan dukungan yang memadai,
Mereka bisa menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan, ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya investasi dalam infrastruktur sepak bola, seperti fasilitas latihan dan akademi sepak bola, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pemain. Sebagai tokoh yang dihormati di kancah sepak bola Asia Tenggara, Raja Gobal mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antar negara di kawasan ini. Ia menyarankan agar para pelatih dan ofisial tim nasional berhati-hati dalam memberikan pernyataan yang dapat menimbulkan ketegangan. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan pemecah. Kita harus saling mendukung dan belajar satu sama lain untuk kemajuan bersama, katanya. Kontroversi yang muncul akibat pernyataan Peter Klamovski menunjukkan betapa sensitifnya isu naturalisasi pemain di kawasan Asia Tenggara. Respons dari tokoh-tokoh seperti Datuk Raja Gobal memberikan perspektif yang menyejukkan dan mengajak semua pihak untuk fokus pada pengembangan internal dan menjaga hubungan baik antar negara. Dengan menghargai perbedaan strategi dan saling mendukung, sepak bola Asia Tenggara dapat berkembang lebih pesat dan kompetitif di kancah internasional.